3 seri balapan beruntun MotoGP ditutup pada seri Motegi di Jepang. Pecco Bagnaia secara pelan tapi pasti memangkas jarak poin terhadap Jorge Martin menjadi 10 poin. Berbagai momen seru, menarik, hingga mengecewakan terjadi sepanjang akhir pekan di Motegi lalu, baik momen di track maupun di luar track. Untuk itu, kami telah merangkum segala momen yang di MotoGP Motegi. Pantengin terus. Terjatuh. 2 kali crash di sprint dan balapan membuat si hiu muda Pedro Acosta sebagai yang terjatuh. Sebenarnya, pekan balapan Pedro tampak akan sangat gemilang. Ia membawa KTM RC16 meraih pole position pertamanya di MotoGP. Ia juga sangat cepat sepanjang hari Jumat, membuat semua orang berasumsi mungkin di sini ia akan menang pertama kali. Namun sayang, semua harapan menangnya buyar saat memimpin di balapan sprint. Pedro yang masih sangat optimis merasa harus melupakan crash yang mengecewakan itu untuk fokus ke balapan esok hari. Di balapan minggu, Pedro tampak kuat dan cepat. Tapi sayangnya, ia harus kembali crash ketika ia berada di posisi kedua di belakang Pecco Bagnaia. Ya, mungkin memang belum rezekinya, tapi ia sudah semakin dekat dengan kemenangan perdananya. Menurut kalian, apa Pedro Acosta bisa menang di sisa seri musim ini? Tersangkut. Momen lucu sekaligus miris ini terjadi saat insiden yang melibatkan Joan Mir dan Alex Marquez. Motor Ducati Alex harus nyangkut di belakang Honda RCV milik Joan Mir dan terseret beberapa saat hingga mengeluarkan percikan api sebelum Mir berhenti dan kemudian terjatuh. Insiden di tikungan 11 ini membuat Alex Marquez harus kena hukuman long lap penalti saat seri berikutnya di Phillip Island nanti. Terboros. Ini Yamaha M1 Fabio Quartararo lagi kenapa sih? 2 dari 3 seri MotoGP terakhir diakhiri Fabio dengan finish kehabisan bensin, yaitu di Misano 2 dan Motegi lalu. Efeknya, ya Fabio yang setengah mati mempertahankan posisi selama balapan justru harus menyerah di tikungan terakhir, bahkan di depan garis finish. Menurut Fabio, ia merasakan efek habisnya bahan bakar ketika di terowongan terakhir. Menjelang finish, motornya yang udah berebet dikejar Johan Zarco yang masih gaspol dengan Honda RCV. Hal ini ditambah juga dengan indikator bensin yang telat memberi peringatan. Peringatan baru muncul setelah bahan bakar habis, bukannya menjelang habis. Aduh. Terjitu. Cuaca nanggung di Motegi lalu emang bikin pembalap bingung. Di kelas Moto2, balapan yang baru mulai sampai harus di stop dan restart karena hujan turun deras di beberapa titik. Disinilah sang pemimpin klasmen yang juga Akamsi Motegi melakukan pertaruhan jitu. Nah, untuk pertaruhan yang gagal, gue pernah bahas di video yang ini ya. Ai Ogura, sang pemimpin klasmen, melakukan perjudian ketika restart balapan. Ia dan beberapa pembalap lain memilih menggunakan ban slick, ketika hampir mayoritas pembalap memilih untuk menggunakan ban hujan. Ogura mengambil resiko lebih karena ia sedang terlibat perebutan juara dan memilih ban berbeda dari Sergio Garcia yang memilih ban hujan. Pembalap lain nothing tulus dengan pertaruhan menggunakan ban slick. Namun yang menjadi pembeda, Ai Ogura adalah Akamsi. Ia percaya diri jika hujan tidak akan bertambah besar dan terbukti pertaruhannya jitu. Ogura akhirnya harus sedikit kecewa karena kemenangan di kandangnya dicuri oleh Manuel Gonzalez yang juga menggunakan ban slick, namun mampu tampil lebih cepat. Terkunci. Kelas dengan pertarungan pembalap paling ketat di MotoGP telah mengunci gelar juaranya. Walau setiap seri balapan neck to neck dengan sangat ketat, namun poin di klasmen nggak seketat itu. David Alonso yang berhasil memenangi balapan, secara gemilang berhasil mengunci gelar juara dunia Moto3. David Alonso yang juga murid akademi milik Marc Marquez dengan meyakinkan juara setelah berhasil memenangi 10 balapan. Ia menyamai rekor mentornya Marc, Joan Mir, dan Fausto Gresini. Hanya Valentino Rossi yang masih di atasnya dengan 11 kemenangan. Dengan 4 seri tersisa, bukan gak mungkin ia menyamai bahkan melewati 11 kemenangan Vale. Tersenggol. Malang benar Takaki Nakagami, pembalap yang sudah memutuskan pensiun pada akhir musim ini,
dan akan menjadi test rider Honda RCV musim depan, harus mengakhiri balapan dengan delosor. Ia yang menjalani balapan kandang terakhirnya sebagai pembalap reguler MotoGP harus gigit jari ketika sprint, saat motor Honda RCV Idemitsu-nya tersungkur setelah tersenggol oleh Honda RCV Castrol milik Johan Zarco. Taka yang masih kesel bilang Zarco nggak perlu melakukan manuver itu, karena menurutnya di sana bukan spot overtake. Ya namanya pembalap, ada pintu kebuka pasti berusaha dimasukin. Saat balapan minggu, Taka finish di posisi ke-13 dengan penuh haru perpisahan. Di belakang dari Yamaha M1 Fabio Quartararo yang kehabisan bensin. Terganti. Balapan di Motegi Jepang berarti balapan kandang dari Honda sebagai yang punya sirkuit. Momen itu juga dijadikan saat yang tepat menurut Honda untuk otak-atik personil di struktur organisasinya. Ken Kawauchi yang direkrut sebagai direktur teknis Honda pasca mundurnya Suzuki dari MotoGP di 2022 harus rela posisinya digantikan Romano Albisiano yang didatangkan dari Aprilia. Pergantian ini lumayan mengejutkan karena selama ini posisi direktur teknis lebih sering ditempati teknisi dari in-house Honda atau setidaknya orang Jepang seperti Ken. Dengan masuknya Albisiano, perubahan mindset Kanebo Kering ala Honda mungkin sedikit mulai melunak. Terbukanya Honda terhadap teknisi Eropa bisa menjadi indikasi mereka sedang berusaha berubah. Ken Kawauchi sendiri akhirnya digeser ke tim penguji karena sektor tim penguji Honda juga sedang berbenah besar-besaran. Mulai mendatangkan Alex Espargaro, menarik Taka Nakagami ke test rider, hingga membuat markas tim penguji di Eropa demi riset yang lebih cepat. Terbaik. Nggak lengkap kalau nggak bilang momen terbaik di seri Motegi lalu adalah ketika Pecco Bagnaia yang sapu bersih kemenangan di sprint dan balapan minggu. Dengan determinasi tinggi, Pecco mampu memaksimalkan keunggulan posisi start yang lebih baik dari Jorge Martin untuk meraih kemenangan. Sedangkan Martin yang crash saat kualifikasi harus menerima konsekuensi start dari posisi 11 dan harus berjuang keras sejak lap awal untuk bisa menaikkan posisinya. Dengan hasil ini, Pecco mampu memangkas jarak poin dengan Martin hanya tinggal 10 poin aja. Yap, itulah rangkuman momen-momen yang dari MotoGP Motegi lalu, versi Garasi Roda 2. Kalau menurut kalian, momen apa yang perlu dimasukin juga ke daftar ini? Tulis di komen ya. Terima kasih sudah mampir di Garasi Roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.